Halo, kita harus balik lagi di channel Lobby kita. Di video ini aku ditemani oleh Freddy dan di sebelah sana ada Tito sama Erik. Ini minggu-minggu terakhir, walaupun bukan video terakhir ya. Minggu terakhir kita itu main di lapangan yang ini, yaitu lapangan Citra. Kalau mungkin yang ada yang nonton berada di Malang pasti tahu ya. Di daerah Pulau-Pulau situ ada lapangan namanya lapangan Citra. Ya sayang sekali pihak yang nyewain gedung itu nggak mau memperpanjang kontrak, sehingga sama pemilik gedungnya mungkin mau direnovasi atau tetap jadi lapangan atau mungkin jadi kafe atau jadi mall. Nggak mungkin jadi mall, soalnya kecil. Eh, Ya sayang sekali ya kalau grup kita itu bubar gara-gara nggak ada lapangan. Sebenarnya kan bisa pindah ke lapangan lain, cuman ya sistemnya harus dirubah sih. Oke, anyway, di kesempatan ini aku ingin bahas mengenai lokasi siap. Nah ini kadang-kadang khususnya yang Erik ya, khususnya Erik itu seneng nyerobot-nyerobot bola di depan. Jadi kalau ada kesempatan tuh dia itu cepet tangkap. Dan memang dia spesialis sih, maksudnya bisa ngelihat kayak uh, lawan tuh bakal ngasih kemana, terus dia itu siapnya di mana, itu dia bisa ngelihat karena nggak semua orang bisa ya. Cuman nanti ya kita lihat aja apakah posisinya bener atau enggak. Terus kenapa kok kadang gagal kadang berhasil, itu mungkin kita mau belajar atau pelajari ya. Mungkin kita udah pernah tahu ya aturannya kalau kita itu ngelob, sebaiknya jaganya kiri kanan atau posisi defense karena lawan tuh pasti nyemes, nggak pasti sih, kadang-kadang drop shot juga. Ini ya, Erik itu ngelob tapi dia itu nungguin di tengah depan. Jadinya Erik kena smash kepalanya, mungkin kena atau enggak kelihatan soalnya kena badannya Freddy. Tapi itu salah satu apa ya, hal yang perlu dihindari sih. Lalu ada yang kayak gini juga. Sebenarnya posisinya Erik itu juga udah bagus sih. Karena dia kan habis nyemes terus di depannya tuh nungguin gitu. Cuman posisi tangannya ya mungkin gripnya aja yang kurang bener. Dan juga aku kan ya refleks aja mengembalikan itu kok kebenaran kebetulan ngenain ke dadanya Erik dan itu merupakan posisi yang sulit ya. Walaupun nggak sedekat itu di net, tapi kalau kita itu di smash di arah leher itu pasti sulit untuk mengembalikan karena kan mau ngayun rakit tuh takut ngenain kepala kita sendiri kan. Jadi nggak berani kenceng-kenceng. Mungkin kalau atlet ada tekniknya tersendiri ya untuk menghindari hal itu, tapi kalau kita masih belum bisa. Nah, aku ingin bahas mengenai ini ya. Kalau kita ngelop ya sebaiknya memang kiri kanan itu udah standarnya atlet sih. Cuman aku waktu main di kalangan yang kayak kita main-main biasa ini itu uh, lebih ini ya. Kadang-kadang itu lebih menghemat energi kalau kita itu gak jaganya kiri kanan. Apalagi kalau kita itu mainnya levelnya nggak sama. Aku dan temenku misalkan levelnya nggak sama, terus lawannya juga ya bukan ini ya, bukan pemain yang bagus juga. Nah kadang-kadang kalau kita jaganya kiri kanan, terus temenku mungkin yang aku gendong atau nggak bisa main gitu, dikasih di net atau di smash mati. Jadinya aku kadang-kadang lebih beresiko ya, mengambil risiko atau berspekulasi terus inisiatif untuk jaganya di depan habis ngelob terus aku tungguin di depan. Tapi ini ya
Kalau lihat-lihat ini sih, lihat-lihat partnerku itu orangnya reaksinya gimana. Kalau cepet ya aku bisa melakukan hal kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa banget atau aku gendong banyak gitu, itu aku biasanya nggak mau berspekulasi seperti itu. Tapi lebih banyak ke jaga di belakang. Nah, kenapa kok aku nggak berani bilang harus jaga kiri kanan ya? Kadang-kadang memang ada lawan yang memang jago nipu. Jadi di belakang itu gerakannya udah kayak orang mau nyemes, tapi bisa ngelob atau bisa drop shot. Nah, kebiasaan orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya lebih sering ngasih ke drop shot dan ke tengah. Makanya aku kalau habis ngangkat, kalau aku sendiri yang ngangkat itu nggak selalu berada di posisi kiri kanan, tapi lebih cenderung ke arah net. Jadi di sebelahnya garis T, tapi masih di kamar gue. Gunanya apa? Supaya kalau di drop shot ya langsung bisa dipotong atau langsung bisa di net kill. Memang kalau jaga depan kita itu inisiatif untuk nyerobot ya. Itu memang harus siap-siap posisinya nyerobot atau posisinya memang kayak harus neken lawan gitu. Percuma kalau kamu itu habis ngelob terus langsung jaga di depan tapi nggak mau ngeblok, nggak mau apapun. Jadi cuman kayak berlindung di depannya net. Nah kalau kamu kepingin main pakai gayanya Erik, jadi suka serobot-serobot di depan gitu, itu memang harus punya niatan untuk nyerobot atau niatan untuk net kill dan selalu punya niat untuk cari-cari bola. Kalau bisa sih bolanya turun ya, nggak cuma di blok aja tapi bolanya turun. Jadi kayak ini ya, hunter apa, ada mangsanya itu harus langsung ada bola datang itu langsung diserobot. Nah ini juga ada tekniknya sih sebenarnya. Kalau kita mau niatnya gitu jangan terlalu depan. Jadi di belakangnya garis T sekitar 60 cm, 30 cm di belakangnya garis T. Tapi kalau kita memang ngasih kayak kita atau teman kita ngasih ke backhandnya lawan terus ngelihat lawan itu udah kayak kepepet banget itu ke backhandnya atau ke forehandnya yang sampai belakang banget, itu biasanya kan di net itu kita majunya di garis T persis supaya kita bisa ini ya ngeblok atau ngasih net kill gitu. Jadi posisinya kita mau nyerobot atau berdiri di depan tuh nggak cuman ngasal aja berdiri di depan di tepat garis T. Kadang-kadang kita mundur di belakangnya garis T atau di tepat di garis T. Tergantung situasi dan biasanya juga kalau kita itu nggak selalu ngasih ke bagiannya lawan ya atau backhand lead-nya lawan. Kadang-kadang teman kita itu nyemesnya saking kerasnya kalau dari lawan memang kayak posisinya nanggung banget dan bolanya enak. Dan teman kita memang suka nyemes, terus nyemesnya lurus. Kita itu berdirinya di garis T itu boleh atau lebih baik malah di lurusannya teman kita. Misalkan teman kita itu nyemes di kolom yang kiri ya. Kita itu harusnya berada di depannya yang nyemes gitu. Jadi kalau smashnya keras biasanya sama lawan itu juga dikembalikannya keras karena mereka kan refleks ya. Bolanya cepat jadi dia itu refleksnya cepat dan biasanya pengembaliannya itu lurus-lurus aja. Makanya dari depan kita serobot. Jadi pemain depan harus nimpali smashnya yang temennya itu. Ini bagusnya kalau teman kita itu nyemesnya lurus. Tapi kalau kita itu teman kita nyemesnya silang itu yang sulit dan kita nggak bisa kalau di kayak daerah T. Makanya buat teman-teman yang di belakang itu sebaiknya nyemesnya itu
banyak lurusnya, kecuali kita lihat lapangannya lawan tuh bolong di sisi silangannya, itu kita kasih silang, smash silang. Dan kalau kalian ngasih smash silang harus cepet-cepet geser ke kanan, karena yang temenmu yang di depan pasti kesulitan untuk ngambil. Ya memang sulit sih kalau dari teman kita nyemes silang, buat kita sendiri sulit, buat teman kita sendiri juga sulit kalau misalkan bolanya sampai balik ya. Sebenarnya di badminton itu kalian nggak perlu sampai pinter-pinter banget untuk bisa mengembalikan bola ya. Memang kita mainnya itu pasti gradually atau bertahap itu akan naik ya. Tapi kamu nggak perlu sampai bisa hebat-hebat banget mainnya, selama kamu bisa nempatin posisi yang bagus buat mengembalikan bola. Jadi menurutku ya footwork itu masih kalah penting dengan hal ini. Kalau kita itu udah ready tempatnya, terus lawannya itu ngasih bola di mana, itu kita deket ya ngambilnya, itu lebih gampang untuk mengembalikan bola. Apapun teknikmu yang kamu pakai, meskipun grippingnya juga salah-salah, pokoknya bisa nampel ini ya, bagus, secara kualitasnya bagus, itu kita nggak terlalu masalahin mengenai teknik juga footwork gitu. Karena kita udah bisa kayak nebak kira-kira sama lawan tuh bakal ditaruh di mana. Ya nggak 100% benar, soalnya ada juga lawan yang kemarin tuh aku mainnya agak lain, agak beda gitu. Jadi ada beberapa yang biasanya aku tahu bakal dikasih lurus atau bakal dikasih kembalinya ke aku, ternyata dikembalikan ke temanku atau disilang. Bahkan waktu temanku ngasih lurus, nggak nyangka sama lawannya dikasih silang, jadi aku mati. Nah, untuk menempati posisi mana yang ini ya, yang tepat, karena kita mainnya double, jadi harus banyak kerjasama juga. Yang pasti kalau satu lapangan itu harus diisi orang gitu. Ada bagian-bagiannya tersendiri, nggak cuma kiri kanan, depan belakang, tapi diagonal juga. Kalau aku berada di kiri belakang, itu temanku harus jaga segitiga kebalikannya, yaitu di kanan depan. Tapi biasanya lawan itu nggak ngasih ke kanan depan, biasanya ngasih ke tengah juga, tengah depan. Jadi di garis T itu. Makanya buat yang ini ya, kalau kamu jadi bolokku, misalkan aku di kiri belakang, kamu itu harusnya nggak langsung masuk atau jaga di sekitaran kanan depan, soalnya itu belum pasti ditempatin ke situ. Tapi kamu jaganya tetap di kamar kanan, di sekitaran garis T itu. Jangan langsung maju, juga jangan terlalu mundur juga. Nanti kalau sama lawannya dikembaliin ke depan kiri, yaitu lurusanku, itu biasanya kalau aku pas nggak enak ya posisinya ngambil yang barusan, itu mau maju susah, jadi temennya juga harus cover. Terus mengenai kapan kita ini ya nimpali semesan dari teman kita, kalau bolanya itu juga ini dibalikin ke belakang lagi, tapi arahnya lain. Misalkan dari aku tetap di kiri belakang ya, itu nyemes ke arah silang, ke arah lawan silang, jauh juga dari kirinya, itu terlalu jauh. Jadi sebenarnya partnerku harusnya ngelihat ke belakang sebentar aja atau ngelirik ya. Jadi udah tahu dan ngamati ini suaranya dari pukulan raketku. Habis dengar suaranya, oh suaranya di kiri belakang, terus ngelihat bolanya kan, oh bolanya ternyata disilang sama Jerry. Nah itu biasanya aku untuk balik ke kanan lagi, kalau sama lawannya di lob ya atau di drive, itu agak susah.
Jadi partner itu kalau yang tanggap ya, itu harusnya bantuin. Tapi nggak harus selalu kayak gitu. Kadang-kadang aku malah posisinya sebenarnya nyemes silang itu masih nggak terlalu di kiri, nggak terlalu sampai pojokan banget. Jadi aku masih punya kesempatan untuk nambahin smash lagi ketika aku bergeraknya ke kanan gitu. Jadi masih tetap di belakang aku harusnya. Tapi kadang-kadang boloku dikit-dikit mundur untuk ngambil bola. Nah itu tambah gak enak, tambah rusak. Karena aku niatnya kan nyerang 2 kali gitu. Tapi boloku ngambil terus malah ngelop. Atau dia ngasih drop shot silang gitu. Aku tambah mati. Karena dua-dua pemain berada di belakang, jadi gak ada yang jaga di depan. Aku mau ngambil di depan kanan juga terlalu jauh, di depan kiri bumbuan bisa ngambil soalnya kan habis dari kiri orientasiku ke kanan belakang, dari kiri belakang orientasiku masih ke kanan belakang. Tapi kalau misalkan bolanya itu udah cepet mau jatuh ya, sampai nyentuh lantai itu biasanya kan kita buang. Dan setelahnya kita buang itu pasti sama lawan, kebanyakan sih nggak pasti, sama lawan itu ditaruh di depan deket net lurusanku. Jadi aku dipaksa habis ngambil bola yang jauh itu terus harus maju. Nah itu biasanya aku mati karena kakinya nggak kuat. Jadi kalau jadi orang yang kayak aku habis mukul harus cepetan maju. Itu memang udah kayak rumusnya gitu. Sama juga kalau kita itu ngambil backhand dari belakang terus kita ngelob ya. Itu langsung posisi kakinya itu langsung masang kuda-kuda untuk siap-siap di smash atau siap-siap dikasih drop shot. Nah itu seringkali kita lupa atau memang telat gitu. Meskipun nggak lupa biasanya telat. Habis mukul backhand terus kakinya masih aras-arasan untuk maju atau terlalu lambat. Jadi itu harus di ini sih, harus di training sebenarnya. Habis mukul langsung siap posisinya di mana, biar lebih enak untuk mengembalikan bola. Nah, main serobot-serobot kayak Erik itu sebenarnya bisa menghasilkan poin banyak enggak sih? Nah, ini tergantung dari Eriknya sendiri. Harus siap-siap kalau memang niatnya kayak gitu, harus selalu ingat raketnya itu diangkat. Terus kalau takut ini ya, takut out kalau nyegat di depan, itu kalian bisa pegang gripnya itu agak majuan, jadi di dekatnya kun, tapi gak sampai kun ya. Dekatnya kun, terus mukulnya juga ini sih, ya kayak forehand biasa gitu aja. Nggak perlu pakai backhand. Kalau bisa sih ganti-gantinya cepat dari forehand ke backhand. Jadi kalau ditempatin di daerah backhand bisa cepat untuk rekan lawan juga. Nah pertanyaannya kalau punya partner yang seperti itu, jadi di grup yang ini ada beberapa sih menurutku orangnya suka jaga di depan gitu. Nah itu ada beberapa poin penting yang menurutku perlu digarisbawahi. Yang pertama, nggak selalu harus jaga di tengah depan. Kadang-kadang ngikutin bola yang dikasih partnermu. Kalau lurus di kanan ya kamu jaganya sebaiknya agak kanan, biar net killnya nggak telat. Terus yang kedua, yang soro itu bolomu yang di belakang. Kalau mereka nggak bisa cover lapangan kayak mixed double yang cowok, itu biasanya malah mati karena yang di depan karena terlalu dekat misalkan, terus banyak bolanya lolos. Akhirnya yang belakang yang keteteran. Jadi seperti kalian lihat kayak Kevin sama Marcus ya. Karena Marcusnya itu juga hebat, jadi Kevinnya mau serobot-serobot di depan kadang-kadang kan kayak out of position ya. Jadinya Marcus yang cover lebih banyak ini lapangannya. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau yang di bagian Marcusnya nggak bisa cover, jadinya matian gitu. Jadi memang harus kerjasama. Nggak bisa kalau aku punya gaya ini, kamu gaya itu, sakar beda main. Oke gitu ya.
gamenya udah berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.